Hidden mission. Taruhan dengan Paul. Setelah bisa menghilangkan keterkejutannya, Ethan membawa pandangan matanya ke depan. Pria itu dengan percaya diri dan berani membalas tatapan tajam pria yang nyaris seluruh rambutnya sudah memutih. Bahkan jambang pria itu pun sudah berubah warna. Akan tetapi, wajah garang serta tatapan setajam belati itu masih bisa membuat siapa saja yang melihat menjadi ciut nyali. Saya, Esenor Grey. Saya. Dia kekasih bungsu Riz. Benigno memotong perkenalan Ethan hingga membuat baik Ethan maupun sang pemilik rumah sontak menoleh ke arah yang sama. Aku tidak bertanya padamu, anak sial N. Keras, suara yang keluar dari celah bibir Paul ketika berbicara dengan sang putra. Pria itu benar-benar terlihat marah pada anaknya. Benigno menahan kekesalannya. Aku yang membawanya ke sini karena permintaan Chloe. Ethan menatap Benigno yang sedang menyahuti Paul dengan alis mengerut. Lagi dan lagi, pria itu membawa-bawa nama Riz. Siapa sebenarnya Riz ini? Ethan benar-benar penasaran. Nama itu bahkan sanggup menurunkan tongkat dengan ujung tajam yang sudah akan merobek leher Ethan. Pria bernama Paul itu menarik dalam nafasnya, lalu menghembuskan keras-keras. Kepala Paul kembali bergerak. Untuk apa kamu ke sini? Saya ingin berbicara dengan Anda. Ethan melirik ke arah seorang wanita yang sudah tidak lagi muda dan juga beberapa pengawal yang datang bersama sang tuan besar. Paul kembali menoleh ke arah Benigno hingga bertemu tatap ketika sang putra sedang menggerakkan bola mata membalas tatapannya. Aku belum selesai denganmu. Pria itu ganti menghunus tongkatnya ke arah anak laki-lakinya. Hingga membuat Benigno refleks menghela kaki ke belakang. Aku sedang tidak berniat untuk bertarung. Kalau Padre ingin bertarung, itu sudah aku bawakan lawan tanding untuk Padre. Benigno mengedik ke arah Ethan dengan satu sudut bibir terangkat. Ethan yang melihatnya hanya menggerakkan kelopak matanya. Paul mendengkus. Orang seperti ini hanya pantas menjadi lawan pria lemah sepertimu. Ejek Paul. Benigno yang sudah pernah merasakan seperti apa keganasan Ethan berdecak. Saya bisa melawan Anda. Ujar Ethan yang kemudian membuat Paul kembali memberi atensi ke arahnya. Pria tua itu kemudian tertawa keras. Cukup keras hingga kedua mata pria itu nyaris tertutup. Asal Anda membantu saya. Syarat Ethan. Dasar anak ingusan tidak tahu diri. Kamu pikir kamu siapa? Bisa berbicara seperti itu padaku. Jangan mentang-mentang kamu datang membawa nama Riz, lalu aku akan melunak dan menyetujui keinginanmu. Saya hanya mencoba keberuntungan saya. Paul menatap cukup lama pria asing yang menatapnya dengan berani. Pria itu sedang menilai. Beberapa detik terlewat, kedua orang yang baru pertama kali bertemu tersebut masih saling menatap tajam. Paul mengeluarkan pelan nafasnya. Ikut denganku. Kata pria itu sebelum berjalan masuk ke dalam rumah. Ethan menoleh ke arah Benigno yang langsung mengedik dagu, memberi isyarat supaya Ethan segera mengikuti ayahnya. Ethan mengangguk kecil. Pria itu lalu memutar tubuh dan berjalan dengan langkah panjang menyusul sang tuan rumah. Rungunya masih mendengar percakapan di belakangnya. Apa benar dia kekasih Chloe? Menurut Madre, tidak mungkin kan? Dia kekasih Fuko. Lalu Ethan bisa mendengar suara tawa Benigno sebelum pria itu memekik. Entah apa yang dilakukan ibu Benigno, Ethan tidak mengetahui. Ethan terus berjalan di belakang Paul. Sepasang matanya sesekali melirik, mengamati beberapa ruangan yang dilewatinya. Beberapa figura besar tergantung di sepanjang tempat yang dilewatinya. Dia juga melihat beberapa senjata yang entah mengapa digantung di dinding. Lalu, kepala seekor harimau yang masih mengaum. Ethan menarik pelan nafasnya. Malang sekali nasib harimau itu, batin Ethan. Ethan berhenti melangkah ketika seseorang yang berjalan di depannya sudah tak lagi menghela kaki. Pria itu berhenti di depan sebuah pintu kayu berwarna coklat tua. Masuk. Perintah Paul sembari menekan handle pintu, lalu mendorong benda persegi kokoh tersebut. Ethan mengikuti. Pria itu membawa langkahnya memasuki ruangan yang setelah memasukinya bisa dia pastikan, Paul membawanya ke ruang kerja pria itu. Lagi, Ethan melihat beberapa senjata laras panjang dan pendek tergantung rapi di salah satu sisi dinding. Ethan juga bisa melihat foto keluarga pria itu. Paul berjalan memutari meja, lalu duduk menyandar dengan kedua lengan berada di atas tangan kursi. Pria itu mengedikkan kepala ketika memberi izin Ethan untuk duduk. Mengangguk kecil, Ethan menarik kursi di seberang meja sang pemilik ruangan. Pria itu duduk dengan punggung tegak. Ethan menatap sang tuan rumah. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk bisa bicara berdua. Cepat katakan, apa yang kamu inginkan? Ethan menarik kedua sudut bibirnya samar. Paul ternyata bukan pria yang suka berbasa-basi. Sama seperti dirinya. Ethan menyukainya. Saya pemenang lelang lukisan berdarah kemarin.
Ethan bisa melihat sepasang bola mata pemilik ruangan membesar sepersekian detik sebelum pria itu menarik punggung yang sebelumnya nyaman menyandar, lalu menggebrak meja. Sepasang bola mata Ethan turun, memperhatikan meja yang sedikit bergetar, sebelum kemudian kembali menggulirnya ke atas. Saya ingin meminta bantuan Anda untuk mendapatkan hak saya. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa ingin membuat masalah dengan kami? Aku tidak akan percaya jika Reese yang mengirimmu. Saya tidak ingin membuat masalah. Saya hanya ingin hak saya. Saya sudah memenangkan lukisan itu dengan harga tertinggi. Jelas Ethan. Dia tidak mengerti bagaimana mereka berpikir dia membuat masalah. Dia hanya mengikuti lalang, lalu memenangkannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Dia juga tidak melakukan kerusuhan. Mereka yang memulai, sementara dia hanya bertahan. Dan apa yang saya lakukan, tidak ada hubungannya dengan Reese. Ethan mengikuti guliran bola mata Paul. Ethan menghembus pelan nafasnya, ketika dia melihat senyum miring Paul, sementara kedua mata pria itu terarah ke bahu kanannya. Ethan bisa menebak apa yang ada di dalam kepala ayah Banikno. Benar, saya sempat tertembak. Jujur Ethan. Pria itu menekan kuat sepasang rahangnya. Dan kamu masih berani menantangku berduel? Paul lalu tertawa keras. Kepala dengan rambut yang nyaris semuanya sudah memutih tersebut menggelang perlahan. Dia tidak percaya. Pria yang sedang dalam kondisi terluka berani menantangnya. Sekalipun pria di hadapannya ini dalam kondisi fit, dia bahkan yakin bisa mengalahkannya. Apalagi dengan luka tembak di bahunya. Paul tertawa semakin keras. Apa Anda sedang meremehkan saya, hanya karena saya sedang terluka? Sombong sekali kamu anak muda. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi saat ini. Saya tahu. Anda adalah orang yang paling disegani oleh para pimpinan klan, karena itu saya menemui Anda. Kamu tidak akan bisa mendapatkan lukisan itu. Saya yang memenangkan lelang itu. Sahut cepat Ethan yang tidak terima. Semua ada aturannya. Saya tahu kalian penguasa bawah tanah di sini, tapi bukankah sangat memalukan jika sampai terdengar di luar sana, jika kalian tidak bisa mematuhi aturan kalian sendiri? Tidak ada peraturan jika orang asing tidak diperbolehkan mengikuti lelang. Jika kalian memang tidak menginginkan lukisan itu jatuh ke tangan orang asing, seharusnya kalian sudah membuat peraturan itu. Kita semua harus tahu cara main yang benar. Paul kembali menggebrak meja. Pria itu marah karena merasa digurui oleh anak bau kencur. Kedua rahang pria itu saling menekan kuat. Sangat kuat hingga Ethan bisa melihat kedutan di kedua pelipis dengan beberapa kerutan yang tampak. Ethan, dengan wajah datar membalas tatapan nyalang sang pemilik ruangan. Lukisan itu sangat penting untuknya. Untuk bisa membawanya masuk semakin dalam ke kehidupan keluarga Wehots. Ethan yakin, jika dia bisa membawa lukisan itu, hadapan Nick jalannya akan semakin mulus. Kamu. Paul menggeram dengan kedua tangan mengepal di atas meja. Saya mengatakan hal benar, bukan? Satu sudut bibir Ethan berkedut ketika melihat wajah Paul memperlihatkan kemarahan yang semakin besar. Kedua orang yang duduk saling berhadapan tersebut, kembali saling melontarkan tatapan setajam yang mereka bisa. Kalau kamu bisa bertahan dariku selama 5 menit, aku akan membantumu. Paul mengatakannya dengan tatapan tajam yang tidak beralih. Ethan mengangkat satu sudut bibirnya. Sebelah alis pria itu terangkat. Hanya 5 menit? Tanya Ethan. Pria itu menggerakkan kedua bahunya. Tentu saja rasa sakit itu masih belum hilang ketika dia menggerakkannya sekalipun dia sudah meminum obat yang diberikan merah. Paul mendengkus keras. Jangan sombong. Kamu mungkin jauh lebih muda dariku, tapi aku bukan orang tua yang bisa kamu remehkan. Tentu saja. Saya tidak meremehkan Anda. Anda tidak mungkin berada di posisi Anda sekarang jika Anda lemah. Ethan mengangkat kedua alisnya. Saya hanya merasa senang, karena saya bisa berduel dengan orang sebesar Anda. Puji Ethan. Pria itu menahan senyumnya. Bukan Ethan merasa yakin akan bisa memenangkan duelnya. Mungkin, jika kondisinya tidak sedang terluka, Ethan berani bertaruh 75% dia akan mengalahkan Paul dalam waktu 5 menit. Tapi, saat ini dia tidak dalam keadaan yang benar-benar sehat. Lukanya bahkan sempat membuatnya demam. Akan tetapi, Ethan tidak mau membuang kesempatannya. Dia hanya perlu bertahan selama 5 menit. Paul tidak memintanya memenangkan duel mereka. Pria itu hanya memintanya untuk bertahan. Maka, Ethan akan bertahan. Apapun yang terjadi. Ethan kembali beranjak, begitu sang pemilik ruangan berdiri. Tanpa harus saling berbicara, dua orang itu kembali melangkah keluar ruangan. Ethan mengikuti sang tuan rumah. Paul sempat menghentikan langkah, begitu tubuhnya melewati daun pintu yang dia buka. Ethan juga sempat terkejut ketika mendapati Banikno berdiri menyandar dinding di samping pintu.
Banegno memperlihatkan cengirannya. Sudah selesai. Cepat sekali. Ethan tidak tahu siapa yang Banegno ajak bicara, lantaran sepasang mata pria itu menatapnya dan juga sang ayah. Karenanya, Ethan tidak merasa perlu menjawab. Paul menoleh ke arah sang anak tidak lebih dari 1 detik sebelum kembali melangkah. Siapkan dia dalam waktu 2 jam. Ujar pria itu pada sang anak. Banegno yang sudah bisa mengerti maksud perkataan sang ayah, menganggukkan kepala. Pria itu kemudian menghampiri Ethan. Kamu benar-benar akan berduel dengan Padre? Tanyanya penasaran. Apa aku ada pilihan lain? Sahut Ethan berupa kalimat tanya yang membuat Banegno berdecih. Kedua pria itu kemudian menghela langkah. Padre memberimu waktu 2 jam. Mungkin dia kasihan melihatmu. Banegno terkekeh. Aku butuh bantuanmu. Kata Ethan yang membuat Banegno memutar kepala ke samping. Bisa minta Merah menyuntikku? Aku perlu menghilangkan rasa sakit di lukaku selama 10 menit. Hanya 10 menit untuk berduel dengan ayahmu. Kamu mengenal Merah? Banegno membulatkan sepasang matanya. Dia yang membantuku mengeluarkan peluru dan menjahit lukanya. Jawab jujur Ethan. Banegno berdecak sambil menggelengkan kepala. Baiklah, aku akan memintanya datang. Tapi, jangan merasa percaya diri kamu akan dengan mudah mengalahkan Padre. Banegno tersenyum miring. Kamu akan tahu rasanya berduel dengan harimau saat berhadapan dengannya. Ethan menggerakkan sedikit sudut-sudut bibirnya. Itu bukan hal baru bagiku. Persiapan duel. Ethan bersyukur karena wanita bernama Merah yang tidak lain adalah adik Banegno itu benar-benar muncul 15 menit sebelum waktu duel yang sudah Paul tentukan. Apa kamu sudah gila mau berduel dengan Padre? Dengan luka seperti itu? Merah melotot ke arah seorang pria yang untuk kedua kalinya ia temui. Dua pertemuan mereka sama-sama tidak mengenakan bagi Merah. Pertama, Ethan merecokinya dengan peluru yang bersarang di bahunya. Dan sekarang, pria itu memintanya untuk menghilangkan rasa sakit akibat peluru yang sempat masuk ke bahu kanannya. Sebenarnya, dia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan pria yang dibawa Daros ke rumah sakit tempatnya bekerja. Dia juga sudah berusaha membantu dengan berbicara pada ayahnya mengenai lukisan yang membuat Ethan sempat tertambak. Sayangnya, ayahnya menolak untuk bertemu dengan Ethan. Siapa kira jika sekarang dia justru bertemu Ethan di rumahnya? Siapa yang sangka jika pria ini mengenal kakaknya? Ethan yang sedang duduk di ruang tamu keluarga Paul, menatap wanita yang masih berdiri di depannya dengan berkacak pinggang, setelah sebelumnya menunjuk ke arah lukanya. Ethan mendesah. Maaf sudah merepotkan. Tapi saya tidak punya pilihan lain. Merah mendengkus keras layaknya banteng yang sudah akan mengejar targetnya. Sial sekali aku bertemu orang sepertimu. Aku sudah mencoba membujuk Padre untuk bertemu denganmu. Tapi dia menolak. Lalu sekarang, kamu menggunakan si bot Banegno untuk datang ke rumah ini dan mencari mati. Akhirnya Merah mengeluarkan unek-unek dalam kepalanya. Hei, aku bisa mendengarmu. Telingaku tidak tuli dan aku tidak bot Merah langsung memutar kepala ke arah sang kakak yang sedang menghentikan kesibukannya dengan benda bernama ponsel. Kamu memang bot Kalau tidak, kamu tidak akan membawa dia ke sini. Jangan menyalahkanku. Aku hanya membantunya. Dia yang ingin menemui Padre. Banegno tidak ingin disalahkan sang adik. Membantunya bertemu malaikat maut lebih cepat. Merah kini melotot ke arah sang kakak. Saya tidak selemah itu. Ethan membuka mulut. Merah meremehkannya. Apa semenakutkan itu seorang Paul hingga sang putri terlihat yakin dia akan bertemu dengan malaikat maut hari ini? Itu, kamu dengar sendiri dia bicara apa? Banegno berdecak. Sudah, cepat bantu dia kalau kamu tidak ingin dia benar-benar bertemu malaikat maut hari ini. Di depan matamu. Merah menatap kesal sang kakak, sebelum meletakkan tasnya dengan kasar ke atas meja. Buka bajumu. Perintah Merah dengan wajah kesal yang begitu kentara. Sang kakak terkekeh melihat kekesalan adiknya. Ethan mulai melepas satu persatu kancing baju mulai dari yang teratas 3 kancing. Pria itu menurunkan kain yang membungkus tubuh bagian atasnya hingga lengan kanannya terlihat. Merah yang sedang memindahkan cairan ke dalam suntikan, sempat menggulir bola mata ke arah pasiennya, sementara kedua tangannya tidak menghentikan pekerjaannya. Setelah semua cairan dari dalam botol foil berpindah ke dalam suntikan, Merah mencoba suntikannya hingga cairan itu sedikit muncrat keluar. Kaki wanita itu terhela menghampiri Ethan yang masih belum berpindah dari tempat duduknya. Merah menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Wanita itu menurunkan tubuh. Merah mengusapkan kapas yang sudah ia basahi dengan alkohol ke lengan kanan bagian atas Ethan, sebelum kemudian menancapkan jarum suntiknya, lalu memindahkan obat ke dalam tubuh Ethan. Setelah ini, jangan sampai kamu kalah dari Padre.
Ujar pelan Mera yang masih merunduk di samping Ethan. Selama ini aku belum pernah kehilangan pasienku. Tambah wanita itu sembari menarik keluar jarum suntik. Mera kembali menekan bekas tancapan jarum suntik dengan kapas sebelumnya. Dia menekannya untuk beberapa saat, sebelum melepas, lalu menegakkan tubuhnya. Ethan terdiam. Hanya tarikan nafas panjang yang terlihat dari gerak dadanya. Di sampingnya, Mera masih memperhatikan luka di bahu Ethan. Tunggu. Mera mencegah gerakan tangan Ethan yang sudah akan mengangkat kembali bagian atas kemeja untuk menutup lengannya. Ethan menoleh. Lukamu harus ditutup dengan kuat, supaya darahnya tidak banyak keluar. Apa kamu melakukan gerakan yang membuat jahitanku lepas? Tebak Mera ketika melihat noda darah segar di kasa yang menutup luka bekas jahitan. Sebenarnya lukamu itu tidak besar. Akan sembuh hanya dalam beberapa hari kalau kamu menuruti kata-kataku. Mera kemudian mendesah sebelum menghela kaki menghampiri tasnya. Mera mengubek isi dalam tas sebelum mengeluarkan perban gulung. Mera kembali menghampiri Ethan. Kali ini kamu harus melepas lengan kemejamu supaya aku bisa membantu memasang ini. Mera memperlihatkan perban gulung di tangannya. Paham jika yang dikatakan Mera benar, Ethan kemudian membuka keseluruhan kancing kemeja bagian depan, lalu meloloskan lengan kanannya. Angkat tanganmu. Mera kembali memerintah. Ethan pun mengikuti. Mera kemudian mulai membebat bahu Ethan. Rupanya kamu memang seorang petarung. Pantas saja kamu tidak takut pada Padre. Ucap Mera ketika melihat bekas luka di tubuh pasiennya. Bekas luka di bagian lain yang tidak dia lihat saat membantu Ethan sebelumnya. Ethan yang mendengar, hanya menutup rapat sepasang bibirnya. Mera memutar gulungan perban ke bahu Ethan beberapa kali sebelum menyimpulnya dengan kuat. Paling tidak, dia sudah berusaha membantu sebisanya. Jujur saja, dia tidak pernah suka melihat perkelahian, adu jotos, berdul, atau apapun itu namanya. Entah apa yang mereka cari dalam pertarungan yang secara logikanya hanya menghasilkan kekalahan pada kedua belah pihak. Menang apanya, kalau badan bonyok di mana-mana. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa banyak orang rela membuat badannya luka. Termasuk ayahnya yang bahkan sudah tidak muda lagi. Sudah selesai. Terima kasih. Ethan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Pria itu kemudian memasukkan lengan kanannya kembali ke dalam lengan kemeja. Ethan merapikan posisi kemeja sebelum kembali memasukkan kancing ke lubangnya masing-masing. Suara langkah kaki yang terdengar mendekat membuat 3 orang yang berada di ruang tamu rumah besar itu menoleh ke arah yang sama. Paul melangkah mendekat. Pria itu sudah siap dengan setelan berbahan kaos. Padre, dia baru saja terkena peluru nyasar, dia tidak akan bisa melawan Padre. Kata Mera sembari melirik Ethan yang sudah beranjak dari tempat duduknya. Dia masih berusaha menyelamatkan pasiennya. Saya tidak apa-apa. Saya sudah siap. Ethan menarik ke atas tangan kanannya, kemudian memutarnya perlahan. Rasa nyerinya belum hilang, tetapi sudah sangat banyak berkurang. Paul, Banekno serta Mera memperhatikan apa yang sedang As lakukan. Kamu masih punya waktu untuk mundur, kalau kamu takut. Tidak. Saya tidak akan mundur dan saya tidak takut. Mera menatap kesal pria yang menurutnya sangat tidak tahu diuntung. Ayahnya sudah memberi kesempatan untuk merubah keputusan, tapi pria itu dengan keras kepala langsung menolak. Ethan benar-benar ingin segera bertemu dengan malaikat maut batin kesal wanita tersebut. Paul yang melihat keteguhan di sepasang mata Ethan, mengangguk sembari mengerutkan sepasang bibir yang saling menempel. Dasar keras kepala. Akhirnya Mera mengolok Ethan yang menurutnya dan terlalu keras kepala, karena tidak menggunakan kesempatan mundur yang ditawarkan ayahnya. Bukan Ethan, kalau dia tidak keras kepala. Banekno berdiri. Apa kamu ingin berganti seragam seperti Padre? Banekno menahan tawa gelinya, hingga raut wajah pria itu terlihat aneh di mata yang melihatnya. Ya, dia memiliki setelan kaos yang sama persis dengan yang dipakai ayahnya. Dia hanya sedang menawarkannya pada Ethan. Siapa tahu pria itu ingin seragaman dengan lawan tandingnya. Ethan menahan ringisan, membayangkan dirinya mengenakan pakaian yang sama dengan pria tua di depannya. Ethan lalu menggelang. Tidak perlu. Aku nyaman memakai pakaiannya. Bohong, ujar Banekno yang akhirnya tidak bisa menahan tawa gelinya. Kamu pasti hanya tidak ingin terlihat aneh seperti Padre. Banekno mengadu sembari meringis ketika tiba-tiba merasakan pukulan di kepalanya. Pria itu menoleh. Sepasang mata yang sudah akan terbuka lebar tersebut kembali mengecil ke ukuran normalnya saat melihat pelototan dari sang ayah. Rupanya dia kalah start. Ayahnya sudah terlebih dahulu melotot. Paul kemudian melangkah. Tidak dia hiraukan sang putra yang selalu saja sukses membuatnya darah tinggi. Beruntung dia masih bertahan hidup sampai usianya saat ini, setelah memiliki anak laki-laki lemah seperti Banekno. Dia juga heran,
bagaimana dia bisa memiliki keturunan yang begitu tidak bisa diandalkan. Banigno membuatnya bekerja keras untuk tidak terdapat dari permainan dunia hitam. Jangan dikira Paul tidak memiliki keinginan untuk pensiun. Sayangnya, satu-satunya anak laki-laki yang dia harapkan bisa menggantikan posisinya, hanya membuatnya kecewa. Paul tidak berharap posisinya jatuh ke tangan orang luar. Dia ingin anaknya mewarisi apa yang sudah dia perjuangan, hingga akhirnya bisa berada di atas. Ethan berjalan di belakang Paul bersama Banigno. Mera sendiri memilih tidak ingin melihat pertarungan yang hanya dilakukan oleh orang-orang Botha. Itu pendapatnya. Pukulan tangan kiri Padre lebih kuat dibanding tangan kanannya. Banigno memiringkan sedikit tubuhnya, supaya dia bisa berbisik di telinga Ethan. Bukan tanpa alasan dia mendukung Ethan. Banigno ingin sekali melihat ayahnya yang sudah tidak lagi muda tersebut kalah, hingga dia kehilangan kesombongannya. Sudah dia katakan, dia tahu jika Ethan akan bisa menjadi lawan yang seimbang untuk ayahnya. Ethan melirik ke samping dengan kernyit halus. Aku hanya memberitahumu kelemahan Padre. Banigno melirik tajam ayahnya yang berada beberapa langkah di depannya. Jangan sampai kamu kalah. Aku berada di belakangmu. Ethan mendesah. 3 orang pria itu berjalan memutar ke arah belakang rumah. Beberapa pengawal sudah berderap menghampiri mereka. Oh, lebih tepatnya menghampiri sang pimpinan. Apa arenanya sudah siap? Tanya Paul tanpa memutar kepala. Salah seorang pengawalnya segera mengangguk, kemudian berucap. Sudah siap, bos. Pria tersebut kemudian melirik ke belakang. Apa bos akan kembali berduel dengan bos kecil? Paul menghentikan langkah. Dia bukan bosmu. Kalian semua bekerja padaku. Menciut, pengawal tersebut kemudian menghela kaki mundur. Menundukkan kepala, lalu membiarkan bosnya pergi. Pria itu melirik tidak enak hari Banigno. Banigno yang menyadari arti tatapan mata pengawal tersebut dan juga mendengar apa yang dikatakan ayahnya sendiri, hanya bisa menghembuskan nafas. Dia mau bilang apa, jika ayahnya memang meremehkan dirinya? Mungkin, ayahnya itu sebentar lagi akan mencoret namanya dari kartu keluarga, karena tidak bisa membuatnya bangga. Ethan memasuki satu bangunan yang ada di belakang rumah. Pria itu mengedarkan matanya. Ada beberapa ring tinju di dalam ruangan. Rupanya Paul sengaja membuat bangunan khusus untuk aktivitasnya tersebut. Ethan dengan cepat menangkap sepasang sarung tinju yang terlempar ke arahnya. Tanpa Paul harus membuka mulutnya, Ethan sudah paham apa yang pria itu inginkan. Ethan menggigit satu sarung tinju, sembari memakai satu sarung tinju yang lain. Setelahnya, pria itu gantian memasukkan tangannya yang lain ke dalam sarung tinjunya. Dia sudah siap. Ethan menatap sosok dengan rambut putih yang sudah naik ke atas ring. Pria itu memutar tubuh, kemudian dengan gerakan tangan memintanya untuk segera naik ke atas ring. Ayo, kita bertarung. Siapa yang lebih kuat dari kita?